selamat pagi Pak Gria. Pagi. Pagi. Ya, selamat pagi Pak. Pagi. Pagi. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Pagi adik-adik mahasiswa. Pagi. Pagi. Pagi, Pak. Senang sekali ya kita bisa berkumpul bersama pagi hari ini sama mahasiswa arkeologi dan dari jurusan lain juga dari seluruh Indonesia, meskipun secara online. Saya lihat ada yang dari Jambi, ada yang dari Haluleo juga, Haluleo ya. UGM, Udayana juga ada, Unhas juga ada, dan lain kampus-kampus lainnya. Senang sekali, ramai sekali pagi hari ini. Ya, adik-adik mahasiswa, salam hormat semua. Iya. Senang dan bangga saya. Iya. Oke, sebelum mulai acara, perkenalkan, nama saya Mega. Saya peneliti di Puslit Arkenas, khususnya di bidang prasejarah. Dan saya akan menjadi pemandu untuk acara program Arkenas Mengajar pada hari ini. Nah, seperti yang mungkin teman-teman mahasiswa sudah ketahui bahwa Pusat Penelitian Arkeologi Nasional ini memiliki tugas dan fungsi melakukan penelitian dalam bidang arkeologi. Salah satu tanggung jawab peneliti itu adalah menyebarluaskan informasi mengenai hasil penelitiannya kepada masyarakat. Nah, sebagai unit kerja di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pengetahuan dan informasi terkait hasil penelitian arkeologi diharapkan mampu menjadi suplemen pendidikan bagi masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa. Nah, jadi program Arkenas Mengajar ini merupakan salah satu bentuk kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkenaan dengan Merdeka Belajar, yakni menjadikan hasil penelitian sebagai sumber pembelajaran. Jadi melalui program ini, teman-teman mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengajaran dari referensi lainnya di luar kampus, misalnya dari hasil penelitian di lapangan. Jadi program ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai media penyebar luasan hasil penelitian arkeologi yang terbaru kepada mahasiswa, kemudian menjadikan Puslit Arkenas sebagai rujukan informasi kearkeologian bagi mahasiswa, dan menjadi sarana diskusi ilmiah dalam perkembangan ilmu arkeologi di Indonesia dengan memanfaatkan hasil penelitian terkini sebagai sumber pembelajaran. Jadi sasaran utama dari program ini adalah mahasiswa di seluruh Indonesia yang memiliki jurusan arkeologi atau jurusan ilmu terkait lainnya dengan humaniora. Jadi keluaran yang dihasilkan dari program ini yaitu materi paparan dengan hasil yang diharapkan tercapainya adalah meningkatnya pemahaman mahasiswa terkait dengan perkembangan ilmu arkeologi di Indonesia. Mahasiswa dapat mendapatkan pengetahuan yang real dari kegiatan arkeologi di lapangan, serta bersama-sama membangun ide penelitian dan memecahkan masalah ilmiah dalam riset. Oke, sebelum masuk ke dalam kegiatan dan acara utama, ada beberapa peraturan yang teman-teman peserta wajib ikuti. Iya. Yang pertama yaitu peserta wajib menuliskan tampilan nama dengan format nama, jurusan, nama, _jurusan, _universitas. Mohon teman-teman peserta dapat mengganti tampilan namanya sesuai dengan format yang sudah ditulis di sini. Kemudian selanjutnya, peserta wajib mematikan mikrofon selama paparan berlangsung, dan mikrofon hanya dinyalakan ketika peserta akan bertanya. Kemudian, peserta yang akan mengajukan pertanyaan diharuskan menulis di kolom chat dengan format nama, _jurusan, _universitas. Urutan penanya didasarkan pada urutan yang terdapat dalam kolom chat. Nah, kolom chat hanya digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan pembelajaran. Kemudian, peserta mengisi daftar hadir yang nanti akan dibagikan dalam di sesi diskusi dengan toleransi keterlambatan sampai 2 jam setelah acara selesai.
Kemudian peserta diharapkan menjawab kuis yang nanti akan dibagikan oleh panitia. Jadi nanti ada kuis ya teman-teman, dan teman-teman yang berhasil menjawab dengan tepat akan memperoleh merchandise berupa buku dan jurnal terbitan dari Puslit Arkenas. Dan kemudian materi pembelajaran dapat diunduh melalui link yang akan dibagikan oleh panitia juga. Oke, itu tadi beberapa peraturan yang teman-teman peserta wajib ikuti. Kemudian materi dengan tema ekologi budaya pada hari ini akan dibawakan oleh Bapak Dr. Imade Gria. Saat ini beliau menjabat dan bertugas sebagai Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dengan pendidikan terakhir beliau yaitu S3 Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan di IPB. Nah, selain sebagai kepala pusat, beliau juga adalah seorang peneliti, yaitu di bidang arkeologi lingkungan. Beberapa penelitian yang pernah beliau lakukan, yaitu penelitian di situs Tambora pada tahun 2008 sampai 2013, penelitian situs megalitik dan pemukiman kuno di Sumba, yaitu pada tahun 2007 dan 2009, penelitian di situs Dorobata, Dompu, dan telah banyak juga mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya dalam karya tulis ilmiah. Beberapa di antaranya yaitu menerbitkan buku berjudul Menyikap Misteri Terkuburnya Peradaban Tambora yang diterbitkan oleh UGM Press. Kemudian ada terbitan berjudul Terkuburnya Peradaban Tambora, yaitu berupa berita penelitian arkeologi, dan tulisan yang terbit dalam Ecotopik Journal of Environmental Science yang berjudul Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan di Bali. Ini hanya paparan singkat mengenai riwayat penelitian dan publikasi dari Pak Made Gria. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman peserta dapat melihat pada materi yang akan di-share setelah acara ya. Mungkin teman-teman ada yang tertarik terhadap kajian yang pernah beliau lakukan, bisa mengakses karya dan hasil penelitian seperti yang tercantum di sana nanti. Oke, saya tidak berpanjang-panjang lagi. Saya akan persilakan kepada Pak Made untuk memulai materi. Dan untuk teman-teman mahasiswa, mari kita menyimak bersama-sama ya. Silakan Pak Made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, rahayu, salam dan lainnya, banyak salam. Pada hari ini tentunya saya senang ya, kita bisa ngobrol sama adik-adik seantero Nusantara ya. Jadi mudah-mudahan mari kita berdoa ya, berkat rahmatnya ini kita supaya tetap diberikan nikmat sehat ya dalam suasana pandemi sekarang. Jadi di samping fisik, imun kita harus terjaga ya. Juga imunitas terhadap pikiran kita, psikis kita, supaya vibrasi bagus. Barangkali melalui Zoom, ya, dalam suasana pembatasan fisik sekarang ini, mudah-mudahan bisa menjadi menyejahterakan pikiran kita bersama ya. Jadi adik-adik sekalian seperti disampaikan tadi oleh Bu Putu Mega ya, ini memang di dalam temanya itu Arkenas mengajar ya. Ini sebenarnya nama bahasa program itu. Intinya silaturahmi untuk mempererat ya. Jadi hubungan kita, dan untuk fakultas sudah kita kerjasama sejak dulu. Dan kita sudah share juga dari kegiatan-kegiatan kita sering bersama. Nah kemudian tentunya ini ditindaklanjuti oleh adik-adik ya, dalam kaitan juga dengan seperti dikatakan Bu Mega tadi, program kegiatan Merdeka Belajar ya. Ada sistem magang nantinya, minimal adik-adik tahu ya, nanti institusi ya, di mana nanti magang barangkali, ya, sehingga pada kesempatan ini kita akan sampaikan ya secara umum. Dan tentunya yang saya perlukan juga, kami perlukan juga dari Arkenas, informasi dari adik-adik. Ini yang penting.
informasi dari adik-adik barangkali menyangkut apa namanya itu pengalaman-pengalaman ya yang terkait dengan kegiatan riset barangkali atau barangkali ya dalam kegiatan lapangan sementara untuk mengumpul data persiapan skripsi atau yang barangkali baru ya pengalaman baru barangkali menemukan hal-hal yang memang perlu disampaikan kepada Arkeologi Nasional dan jajaran. Nah kami dari Arkeologi Nasional dan Balar ya ini seluruh Indonesia. Jadi dengan 122 peneliti ya nanti akan secara bergilir akan mengisi acara ini sesuai dengan pengalaman masing-masing tentunya. Dan kami harap juga dari mitra asing ya, Bu Mega, nanti bisa dilibatkan suatu waktu, karena kita ada kerjasama dengan 11 kerjasama luar ya. Itu tentunya bisa dilibatkan nanti untuk memberikan ya share pengalaman mereka di Indonesia. Nah kemudian mungkin itu nanti saya langsung saja ke materi nanti, dan saya izin untuk share screen ya. Muncul ya, Putu? Sudah Pak, sudah jelas. Ya, selamat pagi. Nah ini, saya tampilkan bunga supaya Adam aja deh ya, dari tadi nunggu. Iya Pak, betul Pak. Walaupun nampaknya melankolis ini. Ini adalah bunga canging ya, kalau di Jawa ini dikenal cangkring. Jadi tahu ya, cangkring ini pohonnya berduri, jadi ini bersejarah bagi kami, pohon cangkring ini, gara-gara ini saya masuk arkeologi ya. Ini ceritanya begini, pas saya di Denpasar ya, di tahun 70-an ini, masih SD kelas 6, itu kakek saya suruh menengok pohon canging di sungai. Ini beradaannya di sungai, kalau dulu di Denpasar itu, masa-masa itu tuh masih ranum, pohon-pohon buah ada juga di pinggiran sungai, tidak seperti sekarang itu. Nah itu banyak pohonnya dan berbunga bagus, kalau musim bunganya itu sasi kapat ya orang Bali bilang. Bulan keempat itu ranum, bukan main seperti film nonton film India gitu. Ya, saya disuruh kakek untuk nengok ke lapangan ke sungai. Saya lapor kakek waktu itu, kek bunganya udah banyak, untuk apa kek? Kalau udah berbunga, bawa bubunya ini ke sungai. Kenapa bubu dek-dek ya? Untuk alat mencari ikan di sungai. Ya, saya punya 4 yang gede-gede itu, kakek saya turunkan bubunya semua. Ini saya pasang karena pohon cangkring itu berada di sungai. Akarnya itu ke sungai. Nah, kita taruh itu pohon bubu itu di perakaran daripada pohon cangkring ini. Saya pulang, saya lapor sama kakek. Saya heran, ternyata kakek saya sudah bikin bumbu. Udah bikin bumbu dia. Saya bilang, kek, kenapa kok bikin bumbu kek? Waduh, kamu nggak tahu, ini diam aja, pokoknya bantu bikin bumbu. Ini gimana? Nanti dapat udang. Kan kita tidak tahu. Pasti dapat. Besok paginya saya ke sungai, ternyata luar biasa. 4 bubu penuh. Ini luar biasa. Makanya saya tanya, tidak diberitahu oleh kakek saya, tetap senyum sinis dia. Setelah SMP baru diberitahu bahwa akar canging itu manis gitu ya. Akar canging itu manis. Gitu. Sehingga pada waktu itu ya, karena berbunganya canging ya, jadi udang banyak ke sana. Tapi saya juga belum puas, karena akar apakah manis. Ternyata kandungan daripada akar canging itu di samping protein dan nitrogennya cukup tinggi ya, itu karena disenangi oleh udang itu. Tapi juga dia alkaloid ya, jadi ada asam hidrocyanida di situ. Sehingga udangnya juga play dia. Mabuk ya udangnya ya Pak ya? Makanya kenapa kok seperti mabuk udangnya gitu. Oh iya. Nah itu, ini artinya kearifan yang luar biasa, dan saya kontemplasi waktu itu, saya kepingin memang dari itu sudah pingin kemana sekolah yang memang belajar tentang ini. Gitu. Akhirnya ya saya sekolah arkeologi dan saya sekolah tentang ekologi. Ya. Nah ini kearifan, ini baru sebagian kecil, banyak lagi ya kita lihat kalau kita berjalan-jalan ke kampung, yang kita lihat begitu, yang masih sekarang mentradisi. Nah kalau kita tembus, ini istilahnya menembus batas, tentunya ada manfaat, dan metafisik dari peradaban yang diwariskan oleh leluhur kita itu bukan main. Makanya Fulenyi bilang itu tidak sebatas ilusi itu, gitu. Tapi perlu dibedah lagi. Gitu. Nah itu, jadi salah satu
hal yang memang perlu menjadi PR kita, jangan sampai nilai-nilai kearifan kita ini jadi hilang ya. Nah, kemudian pendekatan ekologi budaya ini saya kira penting ya ketika kita ingin mengangkat nilai kearifan itu, ya, nilai kearifan itu menjadi bermanfaat dan berkelanjutan. Nah, ekologi budaya ini ada di antara nilai-nilai yang diwarisi leluhur kita secara arkis dengan keberlanjutannya. Nah, ini ekologi budaya ini memediasi itu. Ya. Tentunya dengan berbagai disiplin ya. Jadi pelibatan berbagai disiplin. Nah, oleh karena itu banyak yang kita miliki ya, untung kita diwarisi oleh leluhur kita, akar peradaban Nusantara yang bukan main banyaknya. Jadi seperti pohon ini ibaratnya, kalau ini tidak kita pelihara dengan baik ya, akar-akar peradaban ini ya pohon kita bisa tumbang. Makanya peradaban masyarakat sejak dulu dan juta tahun yang lalu sampai sekarang ini mentradisi yang berlanjut ada. Itu sebenarnya bisa kita angkat nilai-nilai kearifan mana yang masih berlanjut dan menjadi suku guru pada kita yang masyarakat yang sekarang. Ini dari 600 kebudayaan ya yang ada sekarang itu 40 dari 6.000, 4.000-nya dari masyarakat adat. Itu kan masyarakat adat yang merupakan pewaris selanjutnya dari kearifan masa lalu itu punya peran yang penting di dalam pembangunan masyarakat kita, kebangsaan kita. Makanya di dalam tema-tema penelitian kita pakai tema unggulan kebinekaan, kemaritiman, wilayah perbatasan. Ini maksudnya untuk menguatkan kita. Nilai-nilai kebinekaan, termasuk yang lainnya itu untuk merajut kebersamaan kita di dalam kebangsaan. Nah ini, kerja arkeologi nasional dan jajaran tidak hanya bekerja kepentingan pemajuan pengetahuan, ya, tapi juga bekerja bagian daripada kerja-kerja kebangsaan. Nah, oleh karena itu ada strategi yang kita lakukan dalam kaitan dengan pekerjaan kita di riset, ya, di samping riset untuk kepentingan pendidikan, ya, untuk kepentingan pemajuan pengetahuan. Nah, sesuai dengan apa yang dimanatkan oleh undang-undang, pemajuan pengetahuan, pemajuan kebudayaan, menjadi bagian solusi di dalam persoalan-persoalan sosial kebangsaan, nasional, maupun di daerah. Makanya dalam diagram ini, kita tampakkan ini bahwa inti daripada pekerjaan kita memang riset, dasarnya basicnya riset. Dan kita memiliki, di riset ini memiliki jurnal, 11 jurnal di seluruh Indonesia. Barangkali adik-adik bisa berminat, bisa diunduh ya, di web. Nah ini, ada juga jurnal kita sudah, hampir semua terakreditasi ya. Tapi ada teman-teman juga kita menulis sudah di Nature malah. Nah ini, pemajuan dari riset kita, dan tentunya kita bisa dapatkan ini dengan sharing dengan teman-teman di perguruan tinggi, kemudian tentunya dengan mitra-mitra asing kita. Jadi selama ini kita ada 16 kerjasama ya, 11 kerjasama dari 6 negara. Nah ini banyak yang sudah kita hasilkan di dalam kepentingan akademis. Nah terkait dengan rekomendasi kebijakan untuk publik ya, untuk kepentingan pelestarian sudah kita lakukan secara rutin ya, setahun sekali. Hasilnya mungkin kita kerjasamakan dengan Dirjen Kebudayaan, dalam hal ini tentunya dengan Direktorat Perlindungan dan Kebudayaan. Kemudian juga rekomendasi kebijakan nilai penting. Ini kita juga kerjasamakan dengan Bappenas. Nilai-nilai ini mungkin diperlukan dalam kaitan dengan acuan untuk program PJM selanjutnya. Jadi dipakai mengacu dari hasil-hasil riset kita. Kemudian juga ada nilai penting yang
kita rekomendasikan kepada daerah terkait dengan perencanaan kota, terkait dengan pengembangan daerah turis. Jadi ada rekomendasi kebijakan juga yang kita garap sekarang ini terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi pembangunan yang berkaitan dengan SDGs, nah inilah yang kita garap, yang merupakan program baru yang jadi termasuk juga program prioritas nasional di arkeologi, jadi arkeologi nasional. Nah itu intinya bagaimana nilai peradaban ini memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Karena di dalam SDGs itu kan ada 5P ya, terkait hal ini, yaitu people, planet, ownership, risk, dan prosperity. Jadi bagaimana lestarinya tetap unsur budaya dan unsur alam, tapi memberikan kontribusi secara ekonomi juga kepada masyarakat dengan cara tentunya kerjasama dengan sinergi dengan beberapa pihak terkait. Makanya kita kemarin dalam diskusi kan juga, kalau nggak salah di ngopi bareng itu dengan Pak Sandio, itu tujuannya itu untuk melibatkan stakeholder yang terkait dengan entrepreneur, ya, untuk mengangkat nilai kearifan itu mempunyai peran penting di dalam kemajuan ekonomi kreatif. Itu salah satu contoh. Jadi SDGs itu ikut, tapi tanpa meninggalkan keberlanjutannya, tanpa meninggalkan tidak mengeksploitasi terlalu banyak terhadap sumber daya alam dan budaya, tapi memanfaatkan untuk kepentingan yang sustainable. Nah ini merupakan suatu kebijakan publik. Ya, lupa saya termasuk di rumah peradaban. Rumah peradaban itu mungkin adik-adik sudah familiar ya. Jadi rumah peradaban bagaimana membumikan hasil riset kita supaya mudah diterima oleh anak-anak sekolah. Dan intinya adalah untuk mencintai peradaban kita dari rumah kita masing-masing. Karena saya yakin di Indonesia setiap jengkal tanah kita itu ada tinggalan arkeologi. Jadi itu perlu kita bukan saja lestarikan, tapi kita angkat nilai-nilainya dan diimplementasikan dalam kehidupan yang baik tentunya untuk sebagai suku guru. Makanya di dalam pendidikan anak-anak sekolah kita di SMA itu kita bikin buku pengayaan yang mudah dimengerti, termasuk alat peraga dan termasuk destinasi pendidikan. Itu untuk mengunjungi situs-situs ke lapangan. Nah ini untuk menumbuhkan cinta kita kepada peradaban kita, kepada leluhur kita yang punya. Kita harus mencintai leluhur kita. Tidak ada orang yang bilang bekas leluhur kan. Kalau bekas pacar mungkin ada. Bekas leluhur. Dia mencintai unsur-unsur peradaban, apalagi kearifan yang menjadi tuntunan suku guru. Seperti yang kita tanpa sadari, kita sekarang menjadi kekuatan, kebinekaan kita menjadi satu unite kebangsaan kita ini kan disatukan oleh keberagaman berbeda-beda itu. Itu kan suku guru yang sudah diwarisi sejak dulu. Sampai sekarang eksis, bahkan sampai ke depan. Nah inilah kebijakan publik berbasis riset yang bisa adik-adik cermati, sehingga nanti di dalam barangkali itu magang di situ ya bisa slot mana yang kita ingin, ya yang adik-adik ingin berimprovisasi di situ. Istilahnya belajar dalam kaitan dengan program produk-produk Arkenas. Nah, ini terkait dengan kearifan masyarakat dulu ya, yang kita kenal itu adalah peradaban menyapa alam. Ini merupakan tradisi yang kita warisi. Hampir semua kita memiliki ini. Dan kita pun sebenarnya tanpa kita sadari, mungkin 60% dari kehidupan kita itu berpijak dari masa lalu. Dari nilai keadaban menghargai alam itu pasti ada, di kampung-kampung itu masih. Jadi tuntunan yang menjaga alam itu kita warisi sejak dulu, itu pelajaran gratis dari para leluhur kita. Makanya oleh Abdul Lefort ya, itu disebut dengan etika bumi. Kenapa? Karena respect for nature, jadi ramah terhadap lingkungan. Itu kita diajari oleh leluhur kita. Solidaritas kosmis, bahwa memahami lingkungan itu tidak hanya milik manusia saja, tapi ada unsur-unsur lainnya, ada komponen lainnya, ya. Ada vegetasi, ada biosfer dan sebagainya, semua itu bagian daripada.
komponen alam yang memang harus dijaga equilibrium, keseimbangannya. Nah, inilah yang memunculkan nilai-nilai dalam menjaga keseimbangan dari para leluhur kita itu. Dulu ada nilai-nilai kearifan, baik itu lisan maupun dalam wujud simul. Jadi kita temukan di semua ada lili nandewa, lili pahomba. Bagaimana hubungan antara manusia dan kewajiban untuk menjaga alam. Nah, juga ada buana agung, buana alit. Ya. Jadi antara buana agung dan buana alit itu ada keseimbangan di situ. Kewajiban manusia juga menjaga bumi. Kalau di Jawa kemenunggalan ya, manusia dengan alam. Halo? Ya, ini di dalam simbol-simbol ini ya, yang ada berbau metafisik. Tapi menurut Tacit Knowledge, menurut teorinya Michael Polanyi dalam Tacit Knowledge itu tidak semata-mata hanya berbau ilusi ya, dari metafisik itu bukannya ilusi. Tapi perlu dibedah lagi, ditembus, dipelajari lagi. Sebenarnya ada kearifan yang memang rasional yang dilakukan oleh leluhur kita. Makanya dikenal apa kearifan yang diwarisi sampai sekarang itu sebenarnya anggur lama ya dalam botol baru, dalam kemasan baru yang kita warisi sekarang. Sebenarnya inti daripada ini sudah jauh sebelumnya, tapi kita tidak menyadari. Ya, dan bukan tidak menyadari saja, tapi kita kadang-kadang ya dengan eksploitasi yang berlebihan itu tidak menghargai. Nah itulah makanya dalam hal ini ekologi budaya itu sebagai ilmu ya dalam hal ini untuk memediasi bagaimana kearifan peradaban yang lalu bisa berkelanjutan. Nah, posisi daripada ekologi budaya ini kan di tengah-tengah. Jadi bagaimana mengangkat kearifan ya, yang kita teliti dari arkeologi, kemudian bagaimana mengukur keberlanjutannya ya, antara keberlanjutan. Jadi posisi dari ekologi manusia. Jadi memediasi dari kearifan temuan secara arkeologi ya, bukti-bukti peradaban itu untuk keberlanjutannya dalam keberlanjutan. Jadi perannya di sini ekologi budaya Anda melihat juga keberlanjutannya. Nah ini terkait dengan ekologi budaya itu dari para ahlinya ya, Stewart ya, William Stewart itu menyebutkan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu menyesuaikan diri dengan lingkungan geografis, beradaptasi. Jadi pada intinya bagaimana kita memahami persoalan lingkungan dalam perspektif budaya atau sebaliknya. Memahami lingkungan dalam perspektif budaya atau memahami budaya dalam perspektif lingkungan. Memang munculnya pembentukan kebudayaan ada mazhab ya yang menyebutkan bahwa lingkungan sangat berpengaruh. Tapi ada juga mazhab yang menyebutkan itu tidak semata-mata hanya lingkungan saja, tapi juga perilaku yang dilakukan oleh manusia, teknologi. Nah terlepas dari itu, bahwa masyarakat masa lalu itu yang jelas biosentris, jadi adaptif terhadap lingkungan mereka. Jadi menurut Paul Taylor itu kan masyarakat pada masa lalu itu memahami bahwa manusia itu merupakan bagian komunitas sama-sama dengan makhluk lainnya di bumi. Kemudian juga bagaimana mereka menjaga keharmonisan ini. Karena merupakan semacam ekosistem ya, itu harus dijaga saling ketergantungan dan saling keterkaitan. Dan masing-masing mempunyai tujuan sendiri-sendiri juga. Dia wajar untuk menghuni bumi. Nah itulah prinsip yang menurut pengamatan dari Paul Taylor ya, terhadap kondisi alam yang memang pada masa lalu dengan kehidupan manusia ya, itu harmonis. Dan bahkan di depth ekologi ya, dari Ernest Naes ini kan melihat bukan hanya manusia dengan alam lingkungan, hampir semuanya.
keseimbangan itu terjaga. Bahkan ini menurut Arnes ini sebenarnya untuk menjaga bumi itu lifestyle-nya masyarakat harus lifestyle begini, jadi menghargai itu alamnya. Keseimbangan itu pada keseluruhan yang ada di muka bumi ini. Makanya di dalam konsepnya ekosofi itu kan Arnes mengaitkan bahwa kearifan lokal itu tidak hanya pengetahuan, gitu ya, tapi itu juga merupakan kearifan yang menjadi tuntunan. Dan termasuk masyarakat lokal juga memahami. Yang saya lihat di kampung saya dulu, jadi di tahun 60-an itu belum ada Trihita Karana konsep. Maksudnya dalam bentuk terminologi. Kalau secara konsep dasarnya sudah ada. Buana Agung, Buana Alit, di Mandala dan sebagainya, ada beberapa konsep. Tapi dimunculkan ini sebagai restorasi masyarakat untuk mengajak supaya harmoni, supaya tetap kuat terhadap lingkungannya. Nah, apa sih yang nampaknya seperti diserukan oleh Arnes itu, ini menjadi lifestyle. Nah, di Bali itu menjadi lifestyle itu. Makanya dimunculkan tahun 60-an Trihita Karana. Nah, dalam kaitan dengan perkembangannya ya, kemudian tentunya dengan kehidupan masyarakat yang lebih lebih majemuk ya, jadi sistem sosialnya juga luas dan bertambah. Nah, itu tentunya pengamatan-pengamatan terhadap hubungan antara alam dan lingkungan itu ya semakin luas. Konsep sosiokultural seperti yang dilakukan oleh Sanderson itu juga terkait dengan pendekatan realitas sosial masyarakat itu. Dari konsepnya kan ada 3 itu. Jadi terkait dengan superstruktur ya, struktur sosial dan infrastruktur. Jadi superstruktur itu yang terkait dengan ideologi, kemudian struktur sosial itu yang terkait dengan regulasi, organisasi, dan infrastruktur bagaimana adaptasi terhadap kawasan dan lingkungan. Makanya sebagai contoh Subak. Dalam perkembangannya kemudian masyarakat beradaptasi dengan lingkungan alam dan sosialnya itu berkembang. Jadi salah satu contoh irigasi di Subak itu bagaimana secara ideologi masyarakat melakukan kegiatan itu, kemudian bagaimana sistem sosialnya, aweg-aweg yang ada dalam mengatur itu, dan bagaimana dia tetap menjaga keberlanjutan, menjaga air, menjaga memprotek Subak itu. Hanya masalahnya ini karena revolusi hijau ya, Subak itu pernah terganggu. Ini salah satu contoh. Itu sebenarnya banyak hal yang demikian itu terkait dengan keberlanjutan daripada nilai kearifan tadi. Nah, ada konsep triple button lainnya, bagaimana kita tidak bisa membatasi pembangunan ekonomi ya. Jadi dalam perkembangannya masyarakat yang kapitalis apalagi. Nah, itu tentunya harus seimbang. Nah, seperti dikatakan oleh Clinton itu antara planet people ya, itu harus seimbang dan profit ya. Sehingga alam itu tetap terjaga, tetap keberlanjutan, tetap tersisa untuk generasi berikutnya. Nah, ekologi budaya sebagai ilmu ya, ini sebagai faktor pendorong dalam pengembangan arkeologi prosesual itu bisa kita lihat ya, itu dalam karya-karyanya Colin Lemprey itu yang belakangan itu yang 1987 itu ya. Itu jelas sekali dari hasil-hasil penelitian yang terkait dengan bagaimana memahami perubahan budaya dari teknologi dan dampaknya pada adaptasi lingkungan. Dan ini dari konsep ekologi juga ini ada perubahan dengan adanya ekologi budaya itu tidak hanya urusan alam ekologi itu, tapi juga manusia dan budayanya. Nah, tentunya metode pendekatan itu kalau saya lihat yang William Stewart itu tentunya dalam kaitan mendokumentasikan teknologi yang terkait dengan adaptasi, itu memperhatikan pola perilaku manusia ya, dan tentunya sesuai dengan kondisi daerah. Nah, pendekatan ini tentunya dengan beberapa metode. Jadi kalau keberlanjutannya kan ada semacam kita menggunakan MDS, satu juga permodelan.
Nah, apa manfaatnya dalam riset terkait dengan ekologi budaya ini? Yang pertama tentunya kita akan mengetahui bahwa apa yang dilakukan masyarakat masa lalu yang biosentris ya, itu mempunyai manfaat, itu menjaga harmonisasi. Kita belajar tentang harmonisasi, kemudian belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dan ini memang sampai sekarang kita bisa lihat dari masyarakat adat bahwa apa yang dilakukan dalam memanfaatkan sumber daya alam itu tampak dipikirkan keberlanjutannya. Ya. Termasuk bahkan apa namanya istilahnya kepercayaan pemali yang dia miliki, yang dipercayai. Nah, itu sebenarnya bagian daripada protek kewaspadaan dan keberlanjutan. Kemudian mengantisipasi bencana. Nah, ini kan kalau kasat mata kita lihat ya bangunan-bangunan tradisional. Ya. Kemudian juga eksploitasi terhadap alam itu betul-betul dipikirkan kebencanaan, kewaspadaan. Sudah jelas kalau keanekaragaman budaya dari adaptasi masyarakat masa lalu ya, dan perkembangannya kemudian juga mewarisi unsur-unsur keanekaragaman budaya. Nah ini walaupun tidak mungkin semua, tapi ada menjadi tuntunan sebagai tuntunan suku guru di dalam kehidupan, bahkan sampai eksis ya dalam kehidupan masyarakat sekarang. Nah itu oleh Bu Risas Melnitasa ini ya, dalam saya baca dalam jurnal bahwa ekologi budaya tidak hanya membawa potensi untuk pembelajaran secara teoritis, ya, tapi juga praktis. Jadi nilai kearifan ini juga bisa untuk menata kembali lingkungan. Nah, yang saya sampaikan tadi sebagai tuntunan sebagai suku guru. Nah inilah agenda riset yang terkaitan dengan SDGs yang rencananya kita lakukan di Arkeologi Nasional. Ada sejumlah kegiatan, tapi untuk sementara ini kita fokus di peradaban air yang mungkin kita akan lakukan di seluruh secara nasional ya, tapi untuk sementara ini mulainya kita dari pengelolaan air, peradaban Bali dalam mengelola air. Nah ini yang langkah-langkah yang kita lakukan di dalam riset peradaban ini. Pertama kita mengetahui dulu bahwa kearifan yang diwarisi oleh masyarakat, kita lihat di situ. Jadi konsep-konsep apa yang masih mentradisi, ataupun mungkin ada pembuktian yang pernah ada di situ masyarakat mengelola sumber daya air, memperlakukan sumber daya air. Nah ini kemudian kita melihat eksistensinya apa eksis itu dilakukan oleh masyarakat sekarang. Makanya dalam punya saya baca teorinya Weber itu ya, bahwa ada 3 komponen ya terkait dalam hal ini untuk mengetahui sejauh mana ya, keberadaan dari pengelolaan itu keberlanjutan. Jadi perlu kita perhatikan dulu bahwa mereka sudah pernah melakukan itu, ada artefak. Nah aspek artefak ini kan banyak kita lihat di dalam tinggalan-tinggalan arkeologi. Pembuktian daripada bahwa masyarakat masa dulu sudah mengelola air itu. Mungkin kita lihat secara arsitektural, ada taman sari, ada bangunan kolam, dan sebagainya. Nah kemudian di situ apakah ada poin referennya itu, titik acuan bahwa itu dilakukan. Nah itu yang juga menjadi pengamatan kita. Nah bagaimana keadaannya, apa statis, apa dinamis. Nah itu kita jajagi di lapangan tentunya. Dan tentunya nanti pendekatan kalau masalah air ya jelas pengetahuan hidrologi. Nah ini yang saya maksud untuk menembus batas. Kita tidak hanya mengamati adat istiadat, tradisi masyarakat, tapi kita sudah bilang berlanjut ya. Sering saya lihat dan saya baca banyak tulisan itu
tanpa diketahui bagaimana sejarah keberlanjutannya, tapi sudah ditulis, wah ini berkelanjutan. Itu ada uji, ada yang mau kita uji di situ. Ada metode yang kita pergunakan. Makanya di sini tentunya berbagai disiplin. Jadi peradaban hidrologi, hidrologi. Itu kita melihat dari pendekatan hidrologi dengan berbagai teori, konsep tentang hidrologi. Yaitu geologi dan yang lainnya. Itulah penguatan multidisiplin diperlukan di dalam pengkajian ekologi budaya terhadap aspek nilai kearifan yang diwaris sejak dulu, pendekatannya dengan berbagai multidisiplin. Nah kemudian untuk keberlanjutan itu, itulah kita perlu tahu sejauh mana berlanjut. Nah ini kita menggunakan metode. Kemudian kita bisa modelkan, sehingga ini menjadi rekomendasi nantinya dan menjadi bagian solusi yang bisa kita sampaikan kepada pihak pemerintah dalam hal memberi tindak lanjut bagaimana selanjutnya langkah-langkah untuk menyelamatkan pengelolaan air ini yang diwarisi oleh peradaban masyarakat masa lalu. Kalau ini bagus menjadi tuntunan, mungkin perlu mendapat perlakuan. Nah ini kita sampaikan di dalam konstitusi itu. Jadi hal-hal yang menjadi solusi nanti untuk keselamatan, umpamanya terjadi degradasi keselamatan dari kearifan. Nah ini memahami monumen perspektif ekologi budaya. Jadi tentunya hal ini berkaitan dengan tinggalan-tinggalan arkeologi yang kita temukan ya di lapangan yang terkait dengan pengelolaan hidrologi, daur hidrologi. Nah, kita melihat salah satu konsep di dalam pengelolaan sumber daya air yang masih eksis berlaku di Bali saya lihat, bahkan barangkali di Jawa juga. Tapi karena saya mengadakan kajian waktu mulainya dari Bali ini, saya lihat terkait dengan konsep pemutaran Mendaragiri. Jadi bagaimana mitologi ya, ini saya tidak utuh berikan ya, ini mungkin hanya singkatnya saja. Bagaimana para dewa untuk mengelola sumber daya alam pada waktu itu. Jadi memutar Mendaragiri, Gunung Mendaragiri di laut ya, untuk mendapatkan tirta amerta. Itu dilakukan dengan para asura, Pandadetya. Ya. Itu, tapi namanya Detya Asura ya, Asura yang menemukan tirta amerta. Nah inilah, dewa itu tidak mau mengadakan peperangan dalam menyelamatkan tirta amerta itu, tapi dengan cara damai. Dewa Wisnu lah menjadi gadis cantik ya, dirayulah mafianya ini, dianggap mafia Asura. Akhirnya tirta itu didapat kembali. Nah, itu untuk kepentingan kemaslahatan pada dunia. Nah, bagaimana dewa untuk menjaga sumber daya alam untuk keselamatan dunia. Nah, konsep ini ya, ini berlaku dipakai di dalam arsitektur. Kalau saya lihat kolam-kolam yang ada di beberapa tempat ya. Di Raja-Raja Bali memanfaatkan itu. Nah, ini tentunya dalam konsep dewa raja kan Bali raja memposisikan diri sebagai dewa ya. Nah, itu untuk legalitas, legitimate kekuasaannya. Tapi intinya itu ingin menegakkan bahwa pengelolaan sumber daya alam itu ya harus terkelola dengan baik ya. Untuk menghindari strategi tragedi of the common ini. Tragedi of the common, jadi itu milik masyarakat umum, jadinya akan bisa rusak. Itu raja yang yang menangani itu. Makanya dari konsep yang kita lihat secara fisik di lapangan ini ada bangunan kolam, ya. Kemudian airnya sebagai fungsi sumber resapan sebenarnya juga secara daur hidrologi. Kemudian juga ada tangkapan air dibikin oleh lokasinya oleh raja pada masa itu. Dan masih sekarang tradisi itu masih ada di beberapa tempat di Bali. Dan pada akhirnya itu fungsinya untuk kepentingan masyarakat, untuk subak. Jadi konsep ya, di sinilah kita melihat hubungan antara monumen ya, yang terwarisi oleh
para raja pada sekarang ini di beberapa tempat di Bali dalam bentuk arsitektur, kolam dan sebagainya itu adalah implementasi dari konsep pemutaran mendarat giri, penyelamatan alam dan lingkungan yang dilakukan secara fisik simulis, kemudian untuk kepentingan energi, kepentingan masyarakat, untuk kepentingan subak, pelestarian sumber daya air untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, kemudian nilai-nilai inilah yang seperti Ernest sebutkan dalam ekosofi itu bisa mempengaruhi kebijakan publik, ya. Nilai-nilai kearifan yang menjadi tuntunan suku guru. Yang kita ketahui bahwa gunung diprotek sejak dulu zaman prasejarah. Bagaimana gunung ya, disimulkan ya, tempat pemujaan para dewa kemudian leluhur yang suci. Itu merupakan bagian protek terhadap merupakan bagian daripada daur hidrologi, menyelamatkan kawasan karena gunung sebagai sumber hidrologi. Termasuk juga dalam simbol-simbol pemujaan, dan termasuk yang saya sebutkan tadi, yang pembuktian daripada arsitektur yang diwarisi ya, oleh para raja, kemudian sebagai simbolis dalam pengelolaan hidrologi. Dan untuk kepentingan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pemanfaatan sumber daya air untuk kepentingan subak. Nah, ini kental sekali kalau kita lihat di daerah Bali yang masih eksis budaya dan tradisi. Tapi pembuktian artefaktualnya banyak ditemukan juga di Jawa. Jadi ada beberapa tempat yang kita temukan secara artefaktual dalam kaitan dengan daur hidrologi di daerah lainnya. Nah ini kalau adik-adik pernah berkunjung ke Taman Ayun, di situ kita akan lihat bagaimana pola tata ruang bangunan, kemudian konsep ya yang diberlakukan di situ di dalam mengelola daur hidrologi. Dan kerajaan Mengui di Badung ini ya itu juga bukan memuja ya, melestarikan ya unsur-unsur yang ada di luar dari kerajaan Mengui, memprotek keberadaannya seperti Danau Beratan. Nah, secara adat dikelola oleh Raja Mengui, termasuk juga gunung lupa saya itu di Kabupaten Badung, Gunung Puncak Mangu yang dikelola oleh raja secara adat. Nah, ini sebenarnya kalau Gerrit Arden menyebut ya disebut dengan the tragedy of the common. Ini raja ingin menyelamatkan ya kawasan itu kalau umpamanya tidak dikelola ya secara adat oleh raja itu bisa saja menjadi milik umum dan rusaklah kawasan dan lingkungan. Nah, ini kalau adik-adik berkunjung ke Mengui ya kita bisa adik-adik kunjungi ke Taman Mengui, di situ bagaimana masyarakat mengelola sumber daya alamnya, termasuk vegetasinya, termasuk bagaimana airnya ini terkelola untuk kepentingan subak. Ini dialiri kepada, kalau nggak salah, 5 subak yang ada di kawasan itu, subak besar. Subak itu adalah sistem irigasi pertanian di Bali, ya, organisasi sistem irigasi yang ada di Bali. Nah itu dimanfaatkan, air ini termanfaatkan untuk kepentingan subak. Nah inilah daur hidrologi yang memang diprotek oleh raja untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Nah ini metodenya dalam analisis, tentunya kita ingin kalau mengetahui sejauh mana indeks keberlanjutan daripada tradisi itu ya, termasuk tadi pengelolaan air, nah tentunya kita adakan studi. Nah ini mungkin barangkali dalam pertemuan berikutnya mungkin akan saya lebih fokus kepada metode. Nah, ini terkait dengan metode keberlanjutan itu dengan MDS. Nah, ini tentunya dengan menggunakan software RAPIS ya. Jadi kita akan mengetahui nanti dari data yang kita input di lapangan secara
Kushner, kemudian kita ukur dari 5 komponen ya, 5 dimensi, ekonomi, sosial, budaya, kemudian infrastruktur, ekonomi. Itu kita masukkan kemudian ya untuk mengetahui indeks itu dalam program software. Kita akan mengetahui sejauh mana indeks itu sensitif ya terhadap kondisi keberlanjutan itu. Nah itu yang kita sebagai faktor pengungkit yang kita perlakukan supaya indeks itu menjadi bagus. Nah kemudian juga bisa kita bikin modelnya. Kalau dari model itu sistem dinamik juga dengan software kayak PowerSim itu kita bisa kan lihat hanya dikompilasi juga datanya dengan data dari badan-badan statistik di daerah gitu ya yang terkait dengan keberadaan yang kita teliti. Kalau sumber air kan barangkali ya data-data air dan sebagainya. Nah kalau di analisis sistem dinamik kita bisa memprediksi, mensimulasi, bahkan sampai bisa kita prediksinya sampai kapan ini bisa eksis berlangsungnya dan apa sebabnya tidak eksisnya. Nah itu bisa diskenario kan bagaimana caranya supaya tradisi atau apa namanya pengelolaan sumber daya air gitu umpamanya bisa eksis terus dengan tradisinya bagaimana, apa yang bisa kita lakukan itu bisa diskenario. Nah itulah nanti menjadi hasilnya menjadi rekomendasi kebijakan. Nah inilah bagian daripada solusi kita dari hasil riset kita terhadap yang saya sebutkan tadi apa namanya ekologi budaya itu terhadap sumber daya air. Jadi saya simpulkan di sini Indonesia negara kepulauan yang kaya ya warisan kearifan luhur, tapi belum sepenuhnya dapat termanfaatkan. Jadi melalui ekologi budaya dapat dicermati dan dimaknai bahwa kearifan tersebut menjadi tuntunan etika dalam menghargai bumi, harmonisasi dan pembangunan berkelanjutan dalam mengelola alam agar efektif dan masih dapat dimanfaatkan generasi pewaris selanjutnya. Nah ini saya Peter, bisa ya Mega ya. Ini udah dipotong sih filmnya. Jadi. Iya Pak, silakan. Ya. Pak. Ini film lama ini, film waktu saya di Denpasar ini. Ya. Ratusan tahun silam, pelestarian alam di Bali telah dilakukan. Tebing, bibir sungai, dan sumber mata air. Sumber-sumber mata air murni ini disucikan dan dimuliakan karena dipercaya memberikan energi positif yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Peradaban Bali tercipta melalui tradisi air. Sumber mata air dikeramatkan oleh orang Bali sejak dulu. Pendirian ritus-ritus pemujaan seperti candi, pertapaan, dan petirtaan di sepanjang aliran Sungai Pakerisan telah diperhitungkan secara matang oleh penguasa kala itu. Pemilihan lokasi dari hulu ke hilir bermakna sebuah rentang masa penghormatan kepada generasi sebelumnya. Kearifan lokal tetua Bali juga dirasakan dari segi spiritual. Getaran suci inilah yang menyebabkan penguasa kala itu memutuskan untuk mendirikan sebuah situs pemujaan. Di masa lalu, sepanjang aliran Pakerisan adalah sebuah simbol kejayaan berkembangnya pemujaan kebesaran sang penguasa alam. Pencarian jati diri untuk menemukan makna kehidupan ditunjukkan oleh banyaknya pertapaan dan petirtaan di sungai ini. Di antaranya, petirtaan dan Candi Mangening, candi dan pertapaan Gunung Kawi, candi pengukur ukuran, dan pertapaan Gua Garba, dan candi pertapaan Tegalingga. Kalau kita perhatikan ada 3 hal yang menjadi proteksi masyarakat. Ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Yang film tadi itu bagaimana masyarakat lalu itu memprotek. Jadi tinggalan peradaban arkeologi yang ada di sungai itu sebenarnya juga memprotek kawasan sungai, sepadan sungai itu supaya tetap lestari. Ya, demikian. Terima kasih adik-adik mahasiswa. Baik, Pak Made, terima kasih materinya. Waalaikumsalam.
Oke, jadi Pak di sini teman-teman mahasiswa udah banyak yang ingin bertanya, udah ada di kolom chat. Namun sebelum itu, sebelum ke pertanyaan dari teman-teman, saya ada sedikit pertanyaan juga sebenarnya. Dari tadi kan Bapak banyak sekali menjelaskan tentang konsep-konsep ekologi budaya nih Pak. Dan tapi kita di sini kan pada dasarnya adalah melakukan penelitian arkeologi. Nah, pertanyaannya, kenapa pendekatan ekologi budaya ini penting dalam penelitian arkeologi seperti yang Bapak lakukan? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Begini ya, ketika akan menjadi rekomendasi kebijakan ya, yang terkait dengan pemanfaatan hasil-hasil kearifan budaya masyarakat kita masa kini, disitulah ekologi budaya sebagai mediasi. Tentunya ekologi budaya dengan berbagai keilmuan lain. Ekologi budaya tidak hanya meneliti tentang kearifan budaya saja, dikumpul-kumpulkan kearifan tradisi, tapi menembus batas dengan keilmu lain. Sama seperti umpamanya kearifan dalam mengelola air yang kita temukan dari bukti-bukti arkeologi. Makanya tadi oleh Weber itu kan ada 3. Artefak, kemudian ada acuan dari tradisi yang berlanjut. Yang ketiga, kalau nggak salah, apalagi itu, apakah masih dinamis atau enggak. Nah, ini kan menjadi acuannya. Nah, dengan teori pendekatan ekologi ini, kita mampu mengangkat ya nilai-nilai itu menjadi rekomendasi kebijakan dalam kekinian masyarakat yang dibutuhkan. Jadi saya kira itu sederhananya begitu. Tentunya kalau ekologi budaya ini kan pendekatannya dari berbagai bukan pendekatan sinerginya dengan berbagai disiplin keilmuan. Termasuk kita pakai model itu kan dengan disiplin lain. Kita pakai model, pakai MDS, pakai software dan sebagainya untuk bisa memberikan rekomendasi kebijakan terkait dengan kita menjadi bagian solusi penyelesaian masalah yang kekinian umpamanya terhadap pelestarian air. Mungkin contohnya begitu ya. Oke, terima kasih Pak penjelasannya udah agak bukan air aja ya, tapi yang lain juga bisa begitu. Iya. Di sini saya ini aja ya Pak ya, mulai aja dari pertanyaan di teman-teman mahasiswa. Yang pertama ini ada Ahmad Fajar Setio Aji dari jurusan Sejarah Kebudayaan Islam dari UIN Sunan Kalijaga Jogja. Mungkin Mas Ahmad Fajar mau langsung saja menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Made secara singkat. Boleh ya? Silakan Mas Ahmad. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih kesempatannya Mbak Moderator. Izin bertanya Bapak. Mungkin sedikit menyimpang dari apa yang didiskusikan hari ini, ditambahkan hari ini. Yang pertama adalah terkait banyaknya arkeologi di daerah saya, ini di daerah Lasem, Rembang. Kenapa kok yang ada plangnya BPCB, yang dilihat BPCB itu hanya di daerah Punjolajo Rembang, di situs Terjan dan situs Pawangan. Padahal di daerah Lasem sendiri, Lasem itu banyak tinggalan arkeologi. Kenapa kok enggak di plang, kasih plang BPCB atau gimana lebih lanjut? Dan saya pernah membaca di Museum Sono Budoyo Yogyakarta itu banyak temuan di daerah sekitar pesisir Lasem tahun 1980-an. Tapi sampai sekarang. Halo, Mas Ahmad. Halo, Mas Ahmad. Ini menghilang ya? Ekologi atau apalah itu. Oke, maaf tadi agak menghilang, Mas. Milenial. Halo? Bisa, Halo, Mbak? iya maaf tadi agak hilang suaranya. Boleh diulang nggak pertanyaan yang hasil ekskavasi di daerah Lasem pada tahun 1980-an? Itu saya pernah membaca hasil ekskavasi buku di Museum Sono Budoyo Jogja itu. Banyak peninggalan daerah pesisir Lasem. Nah, yang saya tanyakan itu kemanakah tinggalan itu? Terhadap pihak-pihak terkait saya tanyakan juga pada nggak tahu kan gitu. Kemanakah tinggalan tersebut? Gitu. Yang terakhir, bagaimana mengenalkan
peninggalan-peninggalan yang begitu dahsyat pada zamannya mbah-mbah kita terhadap generasi milenial yang cenderung acuh tak acuh dan menganggap itu kuno. Supaya menarik itu gimana, Mbak? Gimana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Ahmad pertanyaannya. Mungkin yang pertama ini dulu Pak, tadi terkait dengan kenapa ada situs-situs yang diberi pelang, kenapa ada yang tidak gitu kan. Ada yang diberi pelang BPCB, ada juga yang tidak diberi. Itu kira-kira gimana Pak penjelasannya? Nah, ini yang diteliti oleh Balar atau Arkenas di situ ya. Saya kurang jelas itu situs-situs itu. Tapi kalau umpamanya diteliti oleh dari BPCB ya, atau diadakan restorasi barangkali terhadap kawasan itu, yaitu dari BPCB, jadi informasinya barangkali nanti. Tapi intinya nanti kalau adik-adik menemukan itu situs baru barangkali bisa dilaporkan DR. Bisa dilaporkan ya ke instansi terdekat, barangkali di situ ada Balar Jogja juga. Ini di Jogja ya? Iya, di daerah Jogja. Bisa. Nanti ada tim kami akan ke sana ya. Kemudian terkait dengan bagaimana supaya masyarakat kita itu, apalagi milenial sekarang itu tertarik dengan tinggalan-tinggalan arkeologi masa lalu yang menurut pandangan adik-adik mungkin barangkali sudah usang ya. Padahal banyak nilai kearifan masa lalu itu menjadi suku guru bagi kita tidak sadari. Nah sekarang kita di Arkenas dan jajaran termasuk Balar, bahkan Balar Jogja kemarin sudah meluncing bagus itu. Jadi animasi terhadap tinggalan-tinggalan masa lalu itu dibuat sinemanya, virtualnya. Ya. Itu sudah mulai kita lakukan. Mungkin nanti bisa tadi akan mendapatkan filmnya. Kalau dekat dengan Balar Jogja bisa melalui itu. Di launching 2 film bagus itu. Animasi film untuk anak-anak di tinggalan prasejarah di Bumi Ayu ya. Yang satunya adalah virtual liangan. Itu Mega. Oke, boleh saya sedikit menambahkan ya Pak ya untuk ya, okay. Mas Ahmad. Mungkin gini Mas dan untuk teman-teman mahasiswa juga, jadi instansi-instansi yang berkaitan dengan kearkeologian itu kan ada beberapa gitu. Salah satunya kita di sini di Puslit Arkenas yang khusus di bidang penelitian dan mensosialisasikan hasil penelitian. Namun ada juga BPCB itu di bawah Dirjen Kebudayaan, itu mereka khusus di bagian melestarikan dan konservasi hasil-hasil penelitian kita ataupun tinggalan-tinggalan arkeologis lainnya. Jadi ada perbedaan perbedaan tugas dan fungsi antara Puslit Arkenas sebagai peneliti dan BPCB sebagai pelestarinya. Jadi mungkin terkait dengan situs-situs yang sudah ada pelang dan situs-situs yang belum, itu adalah situs-situs yang sudah masuk ke dalam datanya BPCB bahwa sudah selesai dilakukan penelitian dan sudah menjadi cagar budaya baik dalam tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maupun tingkat nasional, itu yang sudah dalam data di BPCB gitu kurang lebih Mas Ahmad. Jadi mungkin situs-situs yang belum ada pelangnya itu mungkin masih dalam tahap penelitian atau memang belum ditetapkan sebagai cagar budaya gitu. Terus terkait dengan hasil ekskavasi di Lasem sekitar tahun 1980-an, kita perlu mencari lagi siapa yang melakukan penelitian itu dilakukan oleh siapa pada saat itu. Jadi biasanya hasil-hasil penelitian artefaknya itu akan disimpan oleh yang melakukan penelitian. Jadi mungkin karena jika Mas Ahmad bertanya kemana-mana namun belum menemukan jawaban, mungkin karena sudah tahun lama ya, 1980-an, data-datanya mungkin sudah tersimpan entah di mana, tertumpuk oleh data yang lain, dan waktu itu juga database masih bersifat manual, mungkin kita kehilangan jejak terhadap penelitian di situs Lasem pada 1980-an itu. Tapi mungkin bisa dicari tahu siapa yang melakukan penelitian itu, biasanya mereka yang menyimpan datanya gitu. Kurang lebih gitu sih Mas Ahmad yang bisa saya tambahkan. Semoga memberikan sedikit jawaban ya. Terus selanjutnya Pak Made ini ada dari
Natasha Meliana dulu ya, dari Natasha Meliana, jurusan Arkeologi UGM. Silahkan Mbak Natasha untuk menyampaikan pertanyaannya. Kalau bisa diaktifkan ya videonya. Halo, Mbak Natasha. Nggak ada ya orangnya ya? Halo, Mbak Natasha dari UGM. Halo, Iya, silakan. Ya, mau izin bertanya. Kalau misal dalam proses penelitian ini kan misalnya berbasis ekologi budaya itu, adakah pemikiran yang berkembang di masyarakat atau kearifan lokal yang sebetulnya itu kurang tepat bila dilakukan untuk tinggalan arkeologi begitu. Terima kasih. Oke, jadi itu Pak Made. Iya. Gimana? Kurang lebih tadi pertanyaannya, apakah dalam melakukan penelitian itu, apakah ada pemikiran yang berkembang di masyarakat, kearifan lokal yang justru kurang tepat jika digunakan untuk tinggalan arkeologi? Iya. Jadi arkeologi itu kan mempelajari peradaban masa lalu, Ya. termasuk value-nya, termasuk nilainya. Dan dari kearifan-kearifan yang diwarisi oleh masyarakat lalu itu kan merupakan value daripada peradaban itu. Saya kira tidak masalah, itu bagian juga dari pembelajaran di arkeologi. Ya. Jadi itu bahkan kita perlu uji nilai-nilai itu, kearifan itu. Tentunya dengan metode-metode yang saya sebutkan tadi, ya, metode ekologi. Ekologi itu dalam arti metode ekologi budaya itu kan metode adaptasi, ya, bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap lingkungannya, alam, terhadap lingkungan sosial. Itu kan mengakibatkan munculnya kemudian entitas-entitas budaya itu kan karena beradaptasi masyarakat. Nah, entitas budaya itu juga merupakan kearifan-kearifan yang muncul. Nah, itulah yang perlu kita angkat, karena ini menjadikan nilai dan suri teladan. Tapi tidak semua kearifan, yang namanya kearifan mungkin yang baik ya, dalam arti masih mentradisi dan dilakukan oleh masyarakat, ya perlu kita teliti dan perlu kita bedah. Nah, ini istilahnya saya menembus batas. Artinya mengangkat nilai-nilai itu dengan berbagai disiplin. Nah, seperti tadi kan ada akar canging tadi kan salah satu contoh kenapa kearifan itu dilakukan oleh masyarakat. Ini ternyata uji lab terhadap itu sebenarnya mengandung kandungan alkoholik dan sebagainya. Itu kan menembus batas, itu artinya ya kita coba ulas. Polanyi juga, Michael Polanyi kan bilang begitu. Walaupun metafisik ya, peradaban masa lalu kelihatannya itu bukan hanya ilusi, tapi itu hanya belum kita dapat jawabannya. Saya kira kita tidak bisa mencampakkan kearifan itu. Leluhur kita tuh pasti luar biasa. Ya, pasti melakukan hal yang luar biasa. Nah, belum tentu juga semuanya bagus kan gitu ya. Tapi yang namanya kita riset kan kita cermati. Karena ini merupakan akar-akar peradaban. Kita tidak boleh menafikan akar peradaban. Akar-akar tadi, kita sebagai bangsa ini tumbuh itu karena akar-akar peradaban kita itu. Tidak boleh kita disambung dengan akar baru. Ya, itu. Makasih. Oke, baik Pak Made. Cukup ya menjawab ya Mbak Natasha ya. Terus selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Bagus Darmawan, Pak, dari Arkeologi Udayana. Mana ya pertanyaannya? Silakan Mas Bagus, Beli Bagus atau Mas Bagus Darmawan untuk mengajukan pertanyaannya. Iya, terlebih dahulu permisi kepada Pak Made sama Mbak Mega. Iya. Saya ingin bertanya, Pak. Membahas tentang arkeologi, ada istilah metode penggalian. Nah, terus setelah penggalian artefak, kemudian ke depannya diapakan, Pak? Terus ada satu lagi pertanyaan, hasil dari penelitian arkeologi, pihak yang berwajib seperti apakah untuk merawatnya? Terima kasih, Pak, sebelumnya. Ya. Iya. Terima kasih. Jadi, penelitian arkeologi kan suatu proses ya. Dari survei, kemudian bagaimana survei di lapangan itu kan mungkin adik-adik sudah tahu itu, ekskavasi. Kemudian suatu proses identifikasi, kemudian laboratorium,
sampai hasilnya itu tentunya dianalisis lagi. Dan berlanjut bahkan seperti saya katakan tadi, hasil akhirnya bisa termanfaatkan oleh masyarakat. Nah, seandainya itu merupakan bangunan barangkali ya untuk dipugar, nah itu tentunya ada lembaga, jadi Dirjen Kebudayaan yang lanjutnya untuk nanti dipugar barangkali. Kemudian dalam kaitan dengan kajian ilmiahnya tentunya ini kan dikaji oleh para peneliti, merekonstruksi peradaban. Itu dikaji dengan berbagai panduan teori, metode analisisnya. Dan kalau menjadi rekomendasi kebijakan itu lagi diperas lagi dari hasil riset kita itu untuk menjadi rekomendasi kebijakan. Ini merupakan satu proses ya, satu proses. Dari awal penelitian kita bagaimana hasil riset itu di samping untuk kepentingan saintifik, ya, juga untuk kepentingan pemajuan kebudayaan seperti tadi, kalau umpamanya tinggalan itu harus dipugar, dilestarikan, itu sinergikan dengan Dirjen Kebudayaan. Kemudian ada juga menjadi rekomendasi kebijakan nilai penting, nilai-nilai yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan toleransi, multikultur, sebagainya. Kemudian ada nilai-nilai kearifan yang menjadi tuntunan suku guru ya, di dalam kehidupan masyarakat. Itu, jadi suatu proses dan hasilnya itu tidak hanya untuk kepentingan saintifik ya, secara akademis. Jadi hasil yang secara saintifik itulah diperas lagi. Jadi untuk kepentingan yang lebih luas. Bahkan ada untuk kepentingan pembelajaran praktek baik untuk anak-anak sekolah. Itu dibuatkan dengan bahasa yang mudah dimengerti, seragam pendidikan. Itu mungkin itu Mega nanti mungkin lebih untuk teknis ekskavasi secara khusus barangkali itu membutuhkan waktu barangkali ya untuk menjelaskan itu Mega ya dari awal sampai finishing dalam kegiatan itu dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya mungkin nanti ke depannya kita bisa membuatkan mungkin sejenis video gitu ya, alur bagan penelitian dari awal sampai akhir. Iya, seperti itu, tutorial mungkin untuk di-share ke teman-teman semuanya. Tapi kalau kita jelasin di sini sekarang dari awal sampai akhir, nggak selesai-selesai acara kita, Pak. Nanti saya harap ini, Bu Mega, difasilitasi, tolong bikinkan tutorial. Sama seperti di konservasi kan sudah bikin tutorial itu. Jadi tutorial dari penelitian dari awal, bahkan sampai pemaparan hasil. Bisa kita fasilitasi ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Bagus Darmawan. Kemudian selanjutnya ada lagi Pak pertanyaan. Wah banyak banget nih teman-teman yang bertanya. Tapi mohon untuk teman-teman yang bertanya videonya diaktifkan ya, biar kita bisa saling lihat lah seperti apa. Kemudian ada Fikri Irfansyah dari Sains Informasi Geografi UPI, Universitas Pendidikan Indonesia ya. Silakan Mas Fikri. Wah, dari program studi informasi geografi. Silakan Mas Fikri untuk mengajukan pertanyaan. Halo. Ya. Oh, orangnya kemana? Kalau gitu saya bacain aja ya pertanyaan dari Mas Fikri ya, boleh ya. Jadi gini Pak pertanyaannya. Bagaimana pandangan Bapak atas rusaknya lingkungan yang berada di sekitar masyarakat adat dari dampak eksploitasi pariwisata yang jauh dari kultur ekoturisme menurut pandangan Bapak, yang dimana masyarakat adat masih menjaga tradisi nenek moyangnya? Itu Pak pertanyaannya. Ya. Nah ini kadang-kadang memang jadi masalah ya di masyarakat adat. Masalahnya tanah saja ya, ini kan tanah adat itu tidak bisa diselesaikan secara hukum positif. Itu sering menjadi masalah di masyarakat adat ya. Eksploitasi alam itu tidak bisa masyarakat adat secara kuat, kecuali mungkin masyarakat tertentu ya yang memang betul-betul kearifannya dijaga. Tapi kalau masyarakat yang di daerah perkotaan itu
memang agak susah ya bertahan untuk kearifannya itu ya, tradisinya itu. Tapi kalau masyarakat adat yang memang komunitasnya kuat dengan budaya adat, itu diberikan domain untuk menjaga itu masih kuat. Nah, terkait dengan bagaimana pengelolaan, makanya pengelolaan secara adat menjadikan kepentingan profit ya, ekonomi kreatif, profit ekonomi ya, secara profit. Kan ada culture ecotourism, jadi bagaimana menjadikan daerah itu bukan saja profit yang dipertimbangkan, tapi menjaga keaslian atau keasrian, keberlanjutan daripada kawasannya. Makanya seperti yang saya katakan tadi, triple button line itu, antara people, ya, antara planet, ya, kemudian profit itu harus seimbang. Kalau di dalam pengembangan wilayah-wilayah tersebut. Makanya pengembangan wilayah yang kuat kearifan lokalnya untuk menjadikan tourism, yaitu itu harus betul-betul hati-hati. Partnership-nya dengan para pihak yang termasuk yang mengembangkan, entrepreneur-nya di sini harus memikirkan keberlanjutan dari lingkungan. Jadi hasil yang dia peroleh itu untuk kepentingan keselamatan planet itu, bumi itu. Nah ini intinya, kuncinya di situ. Dan kekuatan masyarakat adat itu memang secara hukum positif belum diampu ya. Sehingga banyak tanah-tanah adat masyarakat itu kalau di dalam kegiatan pembangunan biasanya dieksploitasi oleh pihak lain ada gitu. Karena secara adat penguasaan lahan itu tidak masuk di dalam hukum positif. Nah, ini menjadi PR ya barangkali untuk pengambil kebijakan ke depan. Tapi yang jelas kearifan ini memang perlu kita harus jaga ya, karena bagaimanapun kita itu kan perlu keseimbangan alam. Jadi, terjadinya pemanasan global yang sekarang terjadi, yaitu kan karena eksploitasi yang berlebihan. Termasuk pandemi ini ya mungkin barangkali juga akibat dampak dari tidak harmonisnya kita dengan alam dan lingkungan. Nah inilah kita harus beri porsi kearifan itu masyarakat adat untuk melestarikan dan bagaimana memberikan protek terhadap itu tentunya dari pengambil kebijakan lah yang punya wewenang dalam hal ini tentunya. Mungkin itu Bu Tumeka. Oke, terima kasih Pak. Cukup menjawab ya untuk siapa tadi, Muhammad Fikri, meskipun orangnya mungkin sedang mute. Ini ada pertanyaan selanjutnya Pak, dari Edi Hairul Akbar, dari program studi arkeologi Udayana juga. Silakan Mas Eldi langsung mengajukan pertanyaannya. Om Swastiastu, selamat. Om Swastiastu, tolong diaktifkan Pak videonya. Oh iya, baik Kak. Baik, terima kasih Kak Mega. Ya. Pak, saya izin bertanya Pak, berhubung saya juga senang banget sama arkeologi lingkungan ya. Jadi ya mungkin pas lah ekologi budaya. Nah, pertanyaan yang pertama itu, mungkin tidak sih Pak, pada masa lalu itu, khususnya pada masa prasejarah, orang-orang pada masa tersebut tuh sudah melakukan eksploitasi alam secara berlebihan. Karena kalau dilihat pada masa Neolitik ya, itu kan kehidupan semakin kompleks gitu, dan mereka juga butuh support dari alam juga yang untuk memadai kehidupannya. Dan kalau saya baca juga, kalau tidak salah itu di prasasti yang dikeluarkan oleh raja-raja di Mataram Kuna, bahkan di sana sudah disebutkan Kak, bahwa ada kemungkinan ada eksploitasi alam. Kemudian pada masa prasejarah bagaimana Pak? Terus yang kedua, pada masa prasejarah pun orang-orang tuh mempertimbangkan lingkungan dalam mendukung kehidupannya. Nah, biasanya itu sungai yang menjadi sarana transportasi. Dan di tempat saya juga, saya melakukan penelitian tuh situs prasejarah kebanyakan tuh pinggir sungai, sekitar beberapa kilometer, mungkin paling itu tuh 2 kilometer. Nah pertanyaannya, ada nggak sih Pak selain sungai itu mereka menggunakan indikasi jalan purba gitu, seperti yang saya baca pada masa klasik itu di daerah Dieng kalau tidak salah itu ada. Kalau di masa prasejarah bagaimana? Terus yang ketiga mungkin ini mungkin nggak sih Pak ada perbedaan antara lokal genius sama kearifan lokal? Begitu saja Pak. Terima kasih Pak.
Oke, terima kasih Mas Eldi pertanyaannya. Pak Made bisa langsung menjawab ya, silakan. Menurut saya ya, masyarakat bersejarah bisa saja jadi memperlakukan keselamatan lingkungan itu ya. Nah ini kan dari biosentris tadi, suatu teori yang menyebutkan bagaimana masyarakat itu adaptif terhadap kawasannya. Jadi itu kan sebenarnya dari masyarakat itulah masa-masa prasejarah barangkali ya. Karena dari kegiatan yang kita lakukan ya di lapangan, saya sering melihat, nah ini memang perlu penelitian lebih lanjut ya. Tapi ini hanya pendapat saya sendiri, mungkin perlu adakan kajian lebih lanjut. Seperti di gua kan, gua-gua itu kan sebenarnya merupakan bagian daripada daur hidrologi gua-gua itu. Jadi bagian tandon air itu. Iya. Tapi itu dikasih rock art itu, gambar-gambar itu. Nah menurut saya itu juga merupakan bagian protek terhadap kawasan. Dan protek ini mentradisi sampai sekarang. Itu semacam kalau di lokal disebut ada sawen. Ada lagi disebut itu untuk memprotek alamnya supaya jangan diganggu. Nah pada masa itu mungkin itu bagian daripada perlindungan mungkin. Nah ini perlu memang kajian sih. Tapi karena dia merupakan tandon air, daur hidrologi itu harus diselamatkan dengan adanya gambar itu. Jadi itu pertanda bahwa itu disawen, itu dilindungi. Dan juga ini terkait dengan pengelolaan sungai ya. Di sepadan sungai itu kan kalau kita lihat tinggalan-tinggalan arkeologi yang ada di sepadan sungai itu menampakkan bahwa lebar daripada sepadan sungai itu setengah dari lebar sungai. Nah itu saya lihat di Sungai Ciliwung. Ya tempoh hari kita jalan-jalan, waktu Pak Prof. Wagyo masih ada ya, beliau memberi saya tinggalan-tinggalan megalitik yang ada di pinggiran sungai. Setelah kita lihat sepintas itu mempunyai jarak lebar daripada sepadan sungai itu setengah dari lebar sungai. Itu ada upaya masyarakat melindungi. Dan tapi saya selusuri juga di Ciliwung dengan pohon-pohon tua ya. Pohon-pohon ada ya, pohon beringin, kemudian dengan ukurannya yang gede-gede. Saya yakin itu udah sampai ratusan tahun. Itu posisinya sejajar itu. Keberadaannya dan jaraknya juga setengah sepadan daripada sungai. Itu nampaknya tradisi yang dilakukan itu berlanjut di dalam mengelola kawasan ya, lingkungan sungai itu. Nah ini barangkali berlanjut terus ya mentradisi itu. Bahkan sekarang kan di dalam aturan tata kota juga begitu. Lebar sungai itu setengah dari sepadan sungai itu harus setengah daripada lebar sungai. Itu menjadi pakem ya aturan sekarang di tata ruang urusan das ini. Termasuk kalau di Bali kan memang jelas itu di Sungai Pakerisan itu kan, Candi Tebing itu kalau kita ukur juga setengah daripada lebar sungai. Jadi masyarakat sudah memprotek ya sejak dulu. Saya kira itu. Kemudian terkait juga nyabuk gunung itu, apakah tidak mungkin ya tradisi ini juga perlu juga penelitian. Tradisi nyabuk gunung yang dilakukan oleh masyarakat di dalam memprotek kawasan alam dan lingkungannya itu juga sudah dikenal sejak dulu. Gitu. Dan apakah tidak mungkin juga megalitik ya, bangunan megalitik itu, yang berundak itu kelanjutannya dalam implementasi masyarakat dalam bertani itu mungkin bagian daripada itu. Nah ini memang perlu menjadi kajian ya. Jadi perlu kajian lebih lanjut ya Pak ya. Perlu kajian lebih lanjut. Jadi, tapi saya kira dari tradisi simbolis dan sebagainya itu tidak bisa lepas dalam kehidupan keseharian masyarakat pada masanya itu. Ya. Kemudian mengenai apa itu? Kearifan lokal ya. Apa lagi Mega? Jadi iya Pak, kurang lebih tadi sudah menjawab dan mungkin sedikit saya tambahkan saja untuk ini ya Pak ya, sungai yang jadi sarana transportasi. Oh iya, ini kan mengenai sungai itu sebenarnya muka kita itu sungai ya. Iya. Itu di dalam mungkin sejarah peradaban masyarakat dulu itu muka kita sungai, hanya
mungkin baru-baru ya sungai itu menjadi belakang kita. Di belakang. Iya, iya. Di beberapa masyarakat adat di beberapa daerah justru halaman rumah itu menghadap ke sungai ya Pak ya. Iya, menghadap ke sungai. Jadi dari sana mungkin bisa dilihat, dan dari beberapa penelitian khususnya prasejarah juga, di mana mungkin di daerah yang medannya susah atau terlalu rapat, justru yang tempat untuk transportasi itu adalah sungai. Bisa menggunakan perahu dan sarana-sarana lainnya, kan gitu ya Pak ya? Iya. Jadi mungkin gitu kurang lebih LD, dan juga terkait dengan tadi kearifan lokal dan lokal genius itu sebenarnya hanya perbedaan istilah saja kalau menurut saya, istilah asing dan istilah Indonesianya gitu, Mas LD. Kurang lebih. Kita lanjut aja ya Pak ya, soalnya ini ternyata banyak banget yang bertanya. Saya senang sekali teman-teman di sini sangat aktif ngikutin diskusi nanti mungkin kita. Barangkali selanjutnya barangkali ada teman nanti yang bisa yang menjawab. Ada Mega, ada siapa lagi? Nanti saya rapat ya. Tapi sekarang masih sih bisa. Oke Pak, siap. Kita sampai sebentar lagi kok, sampai jam 12 aja ya teman-teman. Oke. Mohon maaf juga jika nanti ada yang tidak terjawab pertanyaannya. Nanti tertulis ya, nanti sampaikan setelah tertulis kita bisa siap. Oke, ya gitu. Jadi kurang lebih mungkin nanti solusinya gitu ya, untuk teman-teman yang pertanyaannya nggak bisa dijawab, kita akan catat dan mungkin nanti bisa di-share di sosial media ataupun di sosial media kita yang lain, teman-teman bisa pantau terus. Jadi bisa lihat ya. Selanjutnya mungkin kita bacakan 2 lagi pertanyaan. Oke deh, dari Putu Dinda, dari Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra, Surabaya nih nampaknya. Bukan arkeologi, tapi tertarik untuk penelitian arkeologi dan ilmu arkeologi. Boleh silakan Mbak Putu Dinda untuk menyampaikan pertanyaannya. Masih ada nggak orangnya di sini? Selamat siang untuk. Selamat siang. Silakan dinyalakan videonya. Halo, videonya bisa tolong dinyalakan? Iya, silakan pertanyaannya. Selamat siang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Made dan juga Mbak Mega. Di sini pertanyaan saya, apakah masih relevan dan atau bagaimana juga ekologi budaya ini diterapkan dalam pembangunan ataupun arsitektur modern? Karena kalau sepengamatan saya, terutama kayak rumah-rumah Bali gitu, pakemnya itu sudah mulai ditinggalkan. Terutama oleh generasi muda juga. Jadi bagaimana tantangannya sekarang ekologi budaya ini untuk tetap lestari dalam hal arsitektur modern itu tadi? Terima kasih. Iya, gitu pertanyaannya. Pak Made, silakan. Jadi saya jawab tidak hanya urusan rumah Bali aja ya. Jadi ekologi budaya dalam kaitan dengan kearifan tradisional, khususnya dari arsitektur rumah-rumah adat dan sebagainya itu kan sebenarnya rumah-rumah yang memprotek lingkungan ya. Jadi untuk keselamatan lingkungan itulah dibuat rumah-rumah tradisional itu. Kalau umpamanya eksploitasi terlalu tinggi, alam kita habis ya, hanya dibetonisasi, itu akan berpengaruh terhadap keselamatan lingkungan. Di daerah-daerah, saya kira adik dari Bali ya, di daerah Bali itu udah mulai ini kembali, ya rumah-rumah tradisi dibangkitkan kembali ya. Di samping ramah lingkungan, ya itu menghindari bencana yang daerahnya labil gempa bumi ya kan. Itu pasti membangun rumah-rumah yang semacam itu. Tradisi itu bukan kalau apalagi Bali tidak hilang itu rumah tradisional itu. Karena berkaitan dengan budaya masyarakat. Itu masih, kecuali memang di pemukiman-pemukiman pembangunan rumah KPR gitu kan memang tidak memperlihatkan tradisi itu ya. Tapi kalau di daerah-daerah pedesaan ya, rumah tradisi itu memang dipertahankan di Bali karena terkait dengan kearifan budaya. Dan itu rumah yang ramah lingkungan. Ya. Oke, gitu ya Pak ya. Semoga cukup menjelaskan ya buat Mbak Putu Dinda. Satu lagi aja nih Pak, satu lagi aja pertanyaan terakhir dari Farhan Mahendra, Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Waduh, jauh sekali dari Sumatera Utara dan ilmu hukum pula. Sekarang kita berkolaborasi dengan arkeologi. Gimana Mas Farhan? Silahkan mengajukan pertanyaannya.
Mas Farhan Mahendra dari Sumatera Utara. Ya, baik. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama, mohon mengaktifkan videonya, Mas. Enggak bisa diaktifkan. Videonya nggak bisa diaktifkan. Bisa diaktifkan. Iya, nggak apa-apa. Kalau gitu silakan pertanyaannya aja. Oke. Mengenai ekologi budaya, tentu kalau kita mempelajari tentang budaya, erat kaitannya dengan moralitas masyarakatnya. Budaya itu sendiri menentukan moralitasnya. Nah, saya dari tadi menangkap bahwa budaya itu sendiri muncul juga karena faktor lingkungan geografisnya. Nah, saya ingin bertanya, apakah lingkungan geografis itu apabila dirusak juga berdampak besar kepada perubahan moralitas masyarakatnya? Bagaimana ekologi budaya memandang hal ini? Itu yang saya ingin. Berarti terkait dengan ekologi budaya dan moralitas masyarakat ya. Gimana itu Pak Made? Terkait memang dalam pembangunan kita ya, secara nasional itu kan kearifan lokal itu menjadi pertimbangan ya. Karena kita tidak ingin mencabut masyarakat dari akarnya. Itu sering terjadi dalam pembangunan tanpa melalui pembelajaran itu mengkaji AMDAL ya, tanpa analisisnya terhadap lingkungan itu di masyarakat. Jadi mencabut daripada akar-akar budaya masyarakat itu akan berpengaruh terhadap kelangsungan budaya masyarakatnya. Jadi akar berpijaknya dia tidak masif masyarakatnya. Nah, bagaimana masyarakat tidak mempunyai identitas jadinya, identitas mereka. Nah, ini kan akar-akar budaya itu perlu dilestarikan, perlu diprotek itu. Nah, ini memang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Karena bagaimanapun masyarakat itu tidak bisa lepas dari lingkungan budaya mereka dari awalnya. Itu memang menjadi masalah ya ketika di dalam suatu pembangunan kan sering terjadi penggusuran wilayah-wilayah tradisi masyarakat lokal itu hilang itu. Itu kan tercampak dari budaya mereka. Apalagi mereka sudah bioregional, artinya mereka sudah hidup di dalam kehidupan mereka dalam satu lingkungan. Baik itu mata pencaharian. Kemudian mereka dipindahkan ke suatu tempat rumah susun itu bapaknya. Itu kan timbul masalah karena kenyamanan hidup mereka di situ. Di lingkungan budaya mereka dari awal. Nah, jadi ekologi budaya melihat di sini artinya bagaimana kita melihat menjaga kearifan itu memberi kenyamanan kepada masyarakat. Tentunya dengan cara upaya yang dilakukan menyesuaikan. Kalau umpamanya ada penggusuran itu, ini saya ambil contoh penggusuran, menyesuaikan dengan habitat mereka awalnya gitu. Ya. Itu kan banyak terjadi begitu Pak, kasus-kasus yang terjadi penggusuran di daerah yang sebenarnya kuat dengan kearifannya kemudian dibawa ke suatu daerah yang dibangun ya dengan modern ya itu kan dia akan kembali kepada daerahnya lagi ya. Jadi ini yang dialami oleh masyarakat adat di kawasan-kawasan yang dibangun ya itu sering terjadi konflik di situ, konflik kepentingan. Nah ini tentunya ini masalah yang sering terjadi ya Pak. Bagaimana kita mempertahankan nilai kearifan itu, padahal itu memang sebenarnya memberikan keseimbangan terhadap lingkungan ya. Tapi karena ya itu namanya kapitalis ya, pembangunan itu akan berdampak jelas kepada nilai-nilai kearifan itu. Nah, ini memang menjadi problem ya. Bagaimana nilai kearifan itu tetap eksis ya. Tapi saya kira ada beberapa nilai-nilai kearifan yang bisa berlangsung. Itu tergantung kepada wilayah masyarakatnya yang komitmen untuk menjaganya. Gitu. Yang kuat dengan masyarakat adat. Bukan berarti masyarakat adatnya kuat, berarti bukan tidak modernisasi, tapi dia memprotek modernnya. Ya, itu banyak. Di kampung kami ya, di daerah di Bali, walaupun mungkin kena imbas modern, tapi ada beberapa nilai yang masih tetap dipertahankan. Bagaimana sistem sosial masyarakat.
bagaimana dalam menjaga alam dan lingkungannya masih ada beberapa yang bertahan gitu. Nah ini tergantung juga kekuatan daripada masyarakat adat setempat. Hati buat teman-teman yang masih bingung, masih punya pertanyaan, nanti akan coba kami jawab dan kami share melalui media sosial kita. Jadi jangan lupa di-follow media sosialnya Arkenas semuanya, biar ngikutin terus informasi apapun yang kita share. Ya, mohon mematikan dulu ya ininya, di-mute dulu. Oke, jadi teman-teman panitia yang lain juga dari tadi udah nge-share berbagai link ya, ada link daftar hadir, link materi, link kuis juga, silahkan diklik, dicatat dulu mungkin dan nanti bisa diakses kalau nggak bisa sekarang. Tapi jangan lupa diisi daftar hadirnya, jangan lupa ngisi kuis juga karena ada hadiah buat yang jawabannya nanti paling tepat. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosial kita semuanya untuk beberapa kegiatan yang akan dipublish selanjutnya. Untuk Pak Made, terima kasih atas sharing materinya pagi ini. Saya sendiri dan saya yakin teman-teman mahasiswa di sini semuanya juga mendapat ilmu baru, mendapat pandangan baru. Semoga menjadi inspirasi buat studi kita semuanya, studi teman-teman semuanya juga dari jurusan apapun. Saya yakin bisalah dihubung-hubungkan gitu. Karena arkeologi itu pada dasarnya segala ilmu bisa masuk ya Pak ya. Sorry tadi agak gini, Mega, saya tadi videonya. Iya, enggak apa-apa Pak. Jadi ya itu tadi, terima kasih kepada Pak Made atas materi yang disampaikan. Teman-teman saya dan teman-teman di sini merasa mendapat banyak informasi, ilmu baru, dan inspirasi juga buat belajar ke depannya pastinya. Jadi untuk acara kita pagi ini, belajar bersama Arkenas, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Tapi jangan lupa teman-teman, dalam waktu dekat kita akan mengadakan lagi kegiatan ini. Arkenas Mengajar, belajar bersama Arkenas ini. Temanya masih sama, peradaban moyang, namun topiknya nanti akan beda. Dan pasti sama serunya juga mengangkat tentang penelitian yang dilakukan. Ditunggu saja, nanti informasinya akan disebarkan lewat media sosial kita, media sosial Arkenas, makanya di-follow, jangan lupa. Terus selain itu juga nanti pasti disampaikan juga ke kampus masing-masing. Oke. Jangan lupa juga ajak teman-temannya ya untuk gabung bersama kita di sini biar lebih rame, karena kita bisa di sini untuk beberapa ratus orang, tenang aja. Untuk memudahkan juga buat yang nyari jodoh ya. Oke, kalau gitu mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih Pak Made. Terima kasih adik-adik semua mahasiswa. Sampai ketemu lagi di acara belajar bersama Arkenas selanjutnya ya. Dadah semuanya.